Baik, langsung saja untuk Bapak dan Ibu, saya ingin memanggil untuk peserta berikutnya, yaitu nomor 20. Ada Wangi Nur Aini dari Man Satu Sintang, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderasi beragama, salam Pancasila. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Teman-teman sekalian, gunakanlah hidup ini dengan penuh makna. Walau dunia dihiasi dengan sandiwara, marilah kita bersama-sama menjunjung tinggi moderasi beragama demi terciptanya kedamaian umat manusia. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengembang-kembiskan jantung kita dan yang mengaktivitaskan seluruh organ tubuh kita. Sehingga pada kesempatan kali ini kita semua bisa berdiri dengan bangga di panggung yang megah dan mewah ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, saudaranya, umatnya di seluruh penjuru dunia. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati segenap panitia dan pendukung acara, yang saya banggakan teman-teman sekalian, serta Bapak Ibu guru pendamping yang saya sayangi dan saya kagumi. Di momen yang istimewa ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema Peran Moderasi Beragama dalam Membangun Perdamaian Dunia. Hal ini saya sampaikan dengan tujuan untuk memberikan motivasi kepada kita semua dimanapun kita berada tanpa memandang suku, budaya, dan agama untuk selalu berperan aktif dalam membangun perdamaian dunia. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas kita berkomitmen bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Namun masih sering sekali kita saksikan penjajahan di atas muka bumi ini dengan kekerasan yang tidak manusiawi. Kekejaman demi agama seringkali ditafsirkan oleh sebagian manusia sebagai konvensi yang sah untuk dijalankan. Ada manusia yang mempunyai pemikiran terbuka dan bergerak mencapai peradaban yang lebih tinggi, sehingga mau bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Tapi ada juga manusia yang tidak mau meninggalkan kehidupan dengan pola peradaban tingkat rendah yang menyelesaikan masalah dengan jalan kekerasan. Mereka selalu menganggap diri mereka benar demi mempertahankan sebuah ego dan idealismenya, sehingga mereka merasa apa yang mereka lakukan adalah bentuk perjuangan untuk mencari kedamaian versi mereka. Albert Einstein pernah berkata, damai tidak bisa dijaga dengan paksaan, hanya bisa dicapai dengan pemahaman. Yang artinya perdamaian itu tidak bisa dipaksakan, karena sesuatu yang dipaksakan akan selalu berakhir dengan kehancuran. Terbukti ketika Israel dipaksa untuk melakukan gencatan senjata, mereka malah semakin merajalela untuk melakukan genosida terhadap Palestina yang menyebabkan puluhan ribu nyawa manusia melayang seketika. Penyerangan Israel terhadap Palestina begitu dahsyatnya, semuanya luluh lantak, jiwa manusia berkelimpangan tak tentu arah dan tujuan. Tak ada lagi pri kemanusiaan, tak ada lagi keimanan. Yang ada hanya tangis memilukan bagi kita semua saudara-saudara sekalian. Jangankan kita rakyat jelata, organisasi perdamaian dunia saja masih belum bisa menghentikan itu semua. Lalu siapa yang paling bertanggung jawab dalam hal ini? Siapa? Namely the leader of his nation, yaitu pemimpin bangsanya. Kenapa? Karena merekalah sang pengendalinya.
saudara-saudari sebangsa dan seibu pertiwi. Begitu pula dengan kelompok Boko Haram yang bisa menjadi salah satu contoh kelompok teroris agama yang mengatasnamakan agama yang melakukan kekerasan demi kedamaian mereka. Bagaimana awalnya organisasi ini dibuat untuk menentang pendidikan barat yang mereka anggap sebagai sumber korupsi bagi masyarakat muslim. Namun pada akhirnya mereka malah menjadi salah satu kelompok teroris paling mematikan di dunia yang bertanggung jawab atas ribuan kematian. Lantas apa yang harus kita lakukan agar moderasi beragama mempunyai peranan yang besar dalam membangun perdamaian dunia? Salah satunya adalah menjadi orang yang moderat dalam moderasi beragama. Moderat adalah jalan tengah di antara dua hal yang mengalami kesenjangan sosial dan gesekan sosial. Lalu apa sih arti moderat dalam beragama itu? Arti moderat dalam beragama adalah bagaimana cara kita memandang, bersikap, berperilaku sebagai jalan tengah, tidak terlalu berlebihan atau ekstrim dalam melakukan sesuatu. Seperti tidak terlalu berlebihan dalam beribadah, tapi tidak terlena juga dalam kenikmatan duniawi. Pendek katanya, moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak dua pelaku kutub ekstrim untuk bergerak ke tengah dan kembali pada esensi ajaran agamanya masing-masing, yaitu memanusiakan manusia dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi orang yang moderat dalam beragama tadi? Caranya ada dua hal. Yang pertama, kita harus menjadi umat yang wasatiyah, yaitu umat yang berada di tengah-tengah, umat yang moderat, tidak terlalu berlebihan atau ekstrim dalam melakukan sesuatu. Lalu cara yang kedua adalah dengan bersikap tasamuh atau toleransi, yaitu saling menghargai serta menghormati antar sesama, terlebih lagi dengan yang beda agama. Seseorang yang moderat akan mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan yang objektif di samping kepentingan keagamaan yang sifatnya subjektif. Sebuah watak kemanusiaan akan selalu membawa umat yang beragama untuk selalu menghargai alam dan nyawa makhluk sekitarnya. Saudara-saudari sebangsa dan seibu pertiwi, jadi dengan tegas hati saya mengatakan, apabila ada kelompok yang mengatasnamakan agama, tidak mau mengakui Pancasila sebagai dasar negaranya, menghakimi agama lain, maka mereka adalah oknum yang tidak bertanggung jawab. Ironisnya, di negara tercinta kita ini masih banyak rakyat dan pejabat yang belum menyadari betapa pentingnya moderasi beragama ini, sehingga hal itu menimbulkan dampak negatif di kalangan masyarakat. Seperti masih ada saja teroris yang ditangkap oleh Densus 88, penganiayaan, suap, dan kasus-kasus korupsi yang merajalela. Atas dasar itulah, untuk mencapai kejayaan dunia dan perdamaian abadi, saya mengajak kepada seluruh kaum milenial, Gen Z, dan seluruh lintas agama untuk bersama-sama dan bersatu padu untuk menyadari dan mendalami betapa indahnya moderasi beragama bagi kita semua sebagai jalan tengah dalam menyelesaikan masalah. Tapi insya Allah dengan adanya kompetisi pidato nasional ini, kita semua bisa bersama-sama dan melaksanakan moderasi beragama demi terciptanya cita-cita bangsa. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya pamit undur diri, meninggalkan kota Jakarta dan kembali ke Kalimantan Barat, saya ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam perkataan saya ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Dewan Juri, dan penampilan saya yang tidak sesuai dengan ekspektasi, walaupun sulit untuk dilupakan. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya menyampaikan pantun. Jalan-jalan ke kota Jakarta, jangan lupa lihat Monasnya. Terima kasih kepada panitia, semoga Wangi jadi pemenangnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Wangi, saya persilakan untuk bisa kembali ke tempat semula, nanti akan kami panggil kembali.